Ini yang harus diomongin loh kalau di dalam rumah tangga tuh antara suami istri. Kalau lu memang memiliki mimpi yang sama, goals yang sama, lu pengen membantu pasangan lu mewujudkan mimpi-mimpinya, lu harus kerja sama. Selamat datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Kamu kan tamu, belum dipersilahkan masuk. Jadi saya tamu sekarang. Iya, hari ini khusus hari ini Bab ya. Jadi selamat malam untuk yang hari ini sudah bergabung di ini untuk yang nonton live premiere. Hai yang di chat room. Wih. Kita baru ngetek tuh jam 4:30 sore tadi. Jadi ini adalah jam 9 tuh ya. Pokoknya hari ini in a rush judulnya gitu. Hari ini in a rush karena abis ini gue langsung ngedit. Abis gue ngedit passing ke Arya untuk bikin best cut segala macam. Benar, Arya masih single ya. Iya. Gitu. Oke, baik, nggak masalah. Ini tuh gara-gara kemarin tuh kita ada kerjaan kan. Iya. Gue sama Baba ada kerjaan, terus kita ngobrolin random tiba-tiba menuju ke stay home dad. Stay at home dad. Nggak tahu tulisan yang benar gimana. Ada yang bilang stay home dad, ada yang bilang stay at home dad. Gitu. Karena kalau stay home dad Iya. itu juga sebenarnya bapak-bapak yang diam di rumah. Iya. Kalau stay at home dad itu juga bapak-bapak yang tinggal di rumah. Udah gitu aja Intinya sih. semuanya di rumah. Iya. Bapak rumah tangga. Nah itu kayaknya lebih enak bapak rumah tangga. Iya kali gitu Bapak ya. rumah tangga aku kayaknya. Bapak rumah tangga tuh kita familiar Bapak ya. rumah tangga. Sorry, Kan ada. sampai nunjuk sorry. Wih. Gak apa-apa. Udah biasa. Iya soalnya kan 2 tahun ini berarti ya Bab. Kita Apa tuh? tuh sama-sama jadi bapak dan ibu rumah tangga. Jadi apa yang spesial dari episode ini? Ya enggak. Kenapa? Ada. Hal spesialnya adalah karena ini berhubungan sama pekerjaanku sekarang. Apa yang menjadi Tanggung jawab kamu. Betul. Rundown hidupmu. Betul, menjadi rundown hidup, menjadi apa ya? Sekarang menjadi karirnya jadi di rumah, berprofesinya pun jadi di rumah. Yang itulah yang kita waktu itu setahun lalu kita. Iya benar. Kok tahun sepakai lalu? 2 tahun lalu lah. Enggak dong. Setahun lalu. 2020. Sekarang 2020. Oh iya benar. Podcast obrolan babi bu itu kan mulainya kan setahun yang lalu Maret. Iya. Gitu. Dari Cuma beda minggu sama rapot ya. Betul. Beda seminggu doang, habis itu rapot juga bikin kan. Bener. Dari milestone-nya tuh Maret 2019 podcast obrolan babi bu. Aku resign kan udah dari Desember 2018. Iya betul. Jadi Januari, Februari, Maret. Nah di situ kan momen iya nggak ya keputusan untuk gua kerja di rumah gitu dengan meyakini apa yang kita yakini bersama pada saat itu. Itu rasanya ini ya rada blabur gitu ya. Karena kan waktu itu Iya. aku resign 2018 cuman bergantung nge-MC gitu, Iya. nge-MC terus VO ya. Ini kita ngomongin soal duit ya. Kita ngomongin soal duit. Soal nih, duit. Gitu. Rumah tangga itu nggak akan bisa berjalan kalau nggak ada duit. Jadi kalau yang sekarang nih masih pacaran terus menye-menye berantem ngambek segala macam, tunggu nanti ketika sudah masuk ke fase rumah tangga. Gitu. Boleh kontrol. Iya, sorry. Thanks. Intinya ketika kita memilih untuk gila loh dua-duanya nih freelancer gitu ya. Gitu rasanya. Ya. Jadi ujung jari dingin, Betul. terus aliran darah ke otak tuh deras ya. Karena terus bulir keringat tuh jagung yang keluar. Karena gitu. kamu juga pasti akan apa ya? Mampus gue nih. Nah, akan Gitu. ngerasain keresahan karena yang biasanya aku dapat gaji bulanan yang udah tahu numbersnya berapa, udah tahu posnya gitu, udah masuk kemana aja, belum dengan fasilitas yang lain gitu kan. Takut bener juga. Iya, fasilitas kayak apa misalnya asuransi, reimburse semua, dikasih mobil, Pengen gigit kuku. iya gue. kan? Bener, Bensin di reimburse segala macam. Benar. Udah gitu waktu itu biaya lahiran. Biaya lahiran di cover. Benar ditanggung sama Kion. Apa kita satu aja Bang karena nggak Iya. dibayarin kantor lagi. Sekarang tapi enggak. Tapi akhirnya kenyamanan itu kan harus berganti dalam bentuk yang lain. benar. Berganti dalam bentuk aku lebih banyak ada di rumah. Iya, jadi definisinya tuh ketika kita mutusin menjadi freelancer dua-duanya dan dia akhirnya menjadi stay home dad atau ya pokoknya intinya kita jadi bapak dan ibu rumah tangga. Gitu kan biasanya bapak rumah tangga ada, ibu Tapi rumah jarang. tangga ada. Bapak rumah tangga tuh jarang. Karena stereotip bapak rumah tangga itu gini.
laki-laki yang sukses stereotipnya yang yang berangkat ke kantor, kerja dapat gaji bulanan, pulang malam habis meeting segala macam. Itu definisi sukses di masyarakat kita. Benar. Secara stereotip ya. Jadi ya bapak-bapak ya memang harusnya pergi ke kantor. Benar. Gitu. Setiap bulan gaji istrinya. Iya, setiap bulan dapat gaji ya dia kasih istrinya. Flow-nya kan gitu. Kalau yang ibu rumah tangga ya udah dia akan ngurus rumah, ngurus anak gitu kan. Itu dulu ya. Dulu yang wanita karir pun juga sama gitu. Misalnya wanita karir ya nggak apa-apa, tapi suaminya juga pasti akan kerja ke kantor. Benar. Mengingat kemarin salah satu teman kita yaitu Ifhau Mahu ya yang ngajak ngobrol kita dan menyadarkan kita soal lo tuh dipikir-pikir juga punya standar kehidupan yang berbeda ya sama teman-teman di sekitar lo. Kami juga akhirnya menyadari kayak ya juga ya kita freelancer berdua, beneran freelancer berdua gitu. Terus pengen punya mimpi besar berdua lah gimana ya gitu. Cuman akhirnya kita nggak gimananya terlalu banyak, tapi melakukan ya sama-sama saling berupaya berproses. Kenapa sih gituin kuku mulu? Deg-degan. Inget kayak setahun lalu gitu ya gimana ya bayar ini itu. Ini ya gitu. Dari tadi gue ngomong sama Bib tangannya begini aja. Ini anxiety dia. Dia tuh kalau udah begini dia ada hal anxiety yang dia rasain. Apa sih yang dirasain? Dirasa enggak inget setahun lalu. Kalau sekarang tuh kan ada cuman kan kalau kayak gitu kan kamu ada anxiety-nya apa yang kamu sekarang? Ketakutannya tuh waktu itu karena kan setiap orang yang mau misalnya kan mau resign gitu ya, misalnya suaminya aku resign nih gitu, terus yang kerja cuman istrinya gitu, itu kan pasti terus gue dong yang bayar ini itu gitu, gue dong yang bayar, gue dong semua, tapi gue harus ikhlas nih. Kalau misalnya gue nggak ikhlas nanti malah sulit nih gitu kan, karena aku mikirnya setiap aku cari rezeki keluar itu kan artinya aku harus meminta restu dan juga ya semuanya pokoknya tetap izinnya tuh dari kamu kan gitu. Jadi ya you as my husband jadinya bisa nggak ya, pokoknya aku buset berkali-kali ya ngomong bisa nggak ya Mbak, bisa ya kan waktu itu udah ibaratnya kayak ngelindur. Pada saat aku resign kan aku sempet freelance kan, cuman akhirnya kita sadar biaya kita tuh per bulan tuh waktu itu kan besar kan, belum bisa ke reach out, jadinya sampai kayaknya aku harus kerja kantoran lagi deh gitu untuk biar bisa bayar rumah gitu. Benar. Kan waktu itu kan kita ada kesepakatan itu, cuman ketika berjalan 3 bulan kita sadar kalau gajiku kita hitung-hitungan waktu itu, gue benar-benar ngitung gaji gue per bulan segini, terus biaya gue untuk ke kantor bolak-balik segini, terus ditambah lagi dari kerjaan Anka, nge-MC, sesekali sudah mulai ada klien yang tap in di Instagramnya Anka. Ini gue buka-bukaan aja ya. Ini kan hidup kami sekarang. Dihitung ternyata surplus kerjaan kamu yang MC sama dari Instagram. Cuman yang memang lagi gede adalah si dari nge-MC. Syaratnya nge-MC itu bisa surplus pada saat itu, aku harus ada di rumah ngurus Kion. Oh itu kuncinya ya. Di situ titiknya kita sepakat. Ini harus diomongin loh kalau di dalam rumah tangga tuh antara suami istri, kalau lu memang memiliki mimpi yang sama, goals yang sama, lu pengen membantu pasangan lu mewujudkan mimpi-mimpinya, lu harus kerja sama gitu. Nggak bisa yang lu gue gitu. Duit lu nih, kalau kita tuh masih pakai sistemnya begini. Duitnya istri ya duitnya istri. Duitnya suami itu udah pasti duitnya istri. Nah sekarang gimana caranya ketika kondisi si suami lagi nggak punya duit, istri bisa dengan lapang dada, ya udah ini uang dari aku, kita pengen wujudin mimpi bareng-bareng, ya udah pakai aja. One day kalau mimpi udah terwujud, kamu balik lagi ngenafkahin segala macam. Iya, karena aku tuh juga di titik yang aku nggak bisa nih kerja. Aku maksudnya setahun yang lalu ya sampai detik ini alhamdulillah nggak pernah, ya Allah baiklah ya memberikan aku kemudahan. Aku tuh cuma doa pokoknya ya Allah, misalnya emang aku sekarang yang menjadi tulang punggung, tapi aku nggak mau nyebut tulang punggung karena tuh kayak berat banget. Apa? Tulang rawan. Kalau tulang rawan enaknya diseruput. Betul. Ya kan? Betul. Apalagi atau tulang lunak. Itu enak tuh. Itu enak. Dikerkas gitu kan. Betul. Aku mau jujur. Jadi kalau misalnya Kion makan ayam geprek, itu biasanya aku yang ngabisin tulang rawan. Ya, lo gak usah ngomong, gue udah tahu. Ngapain bersih amat Kion makan? Bersih banget nih. Iya, gitu kan? Makanya masa sih Kion umur 4 tahun, mau 4 tahun makan ayam geprek sampai ke tulang-tulang.
Ya gitu saya kan. gini-gini kan saya menganalisa gitu. Observer gitu. Oke, balik lagi. Ya jadi pokoknya kenapa nih gitu? Kenapa gue nggak mengganti mindset gue aja gitu? Oke, ya Allah, kalau misalnya emang gue adalah misalnya kalau misalnya emang pintu rezeki dibukakan dari gue, tolong mudahkan, tolong beri banyak kesenangan. Jadi gue gak akan yang kayak aduh capek, gak gitu. Tapi kayak ayo apalagi, let's go gitu. Ditambah pula memang kamu suka banget sibuk. Lihat, suami istri tuh akan saling melengkapi. Anka ini kalau dia nggak sibuk, dia akan mencari kesibukan. Demam. Kayak gue harus sibuk, gue harus dua dua kerjaan sekaligus. Dua kerjaan sekaligus. Oh, ini pot miring 1 derajat kali ya, gue geser dikit. Nah, ini perfect gitu. Terus ngapain lagi. Sedangkan gue tipenya yang aduh, Ella nih banyak banget gerak nih perempuan gitu. Tapi kamu sebagai laki-laki gitu, kamu gengsi gak sih? Atau ada kayak iya sih emang dia lebih sibuk dari gue gitu. Sebenarnya dibilang malu atau enggak, ada perasaan itu dalam hati sih. Itu ketika ada di titik-titik yang emang aku berpikir sesuatu yang mungkin aja gak kejadian di luar sana. Aku jadi berpikir mungkin gak ya teman-teman atau orang-orang yang kenal gue jadi ngelihatnya, oh emang Anka nih yang emang paling banyak kesibukan. Tapi di satu sisi ya udah, memang kayaknya itu role-nya kamu untuk saat itu deh. Role-nya aku mungkin lebih memang aku harus belajar banyak di rumah, terus ngurus Kion, ngurus rumah. Karena itu adalah hal-hal yang memang aku jarang lakukan ketika aku sedang bekerja di kantor. Kayak nebus waktu gitu. Kayak nebus waktu. Kayak dikasih kesempatan untuk menebus waktu kan. Iya. Maksudnya masih dalam kurun golden age-nya Kion gitu. Jadi ya kita bisa ngelakuin itu bareng-bareng, alhamdulillah gitu. Maksudnya dulu waktu aku siaran kan juga dari pagi udah cabut kan. Emang sih cuma freelancer juga dari dulu, kita hidupnya freelancer doang begitu. Cuman kesibukannya berbeda nih gitu. Yang kayak di rumah gitu sama ke kantor, atau misalnya MC keluar gitu. Ini kan beneran ya udah di rumah gitu. Jadi ketika kita bicara soal menjadi stay home dad itu memalukan atau enggak, gue juga sebagai istri kan juga ada deg-degan, Mbak. Misalnya apa ya kata orang, maksudnya Isian kamu suaminya nggak kerja, itu kan mungkin, tapi kan poinnya bukan di situ gitu. Gimana caranya kita sama-sama berdua bersinergi untuk bisa ngelakuin sesuatu gitu. Dan nggak cuma untuk kita berdua, tapi yang impactnya tuh, maksudnya kita bisa bantu orang banyak atau apa. Goalsnya tuh sengayal itu ya. Waktu itu sih goalsnya sengayal itu karena banget. Iya, memang yang kamu bilang tadi ada rasa malu atau enggak, iya malu awal. Tapi itu enggak aku jadi udahlah ini cuman firasat gue yang belum tentu aja ada gitu. Mikirin orang akan ngomong miring tentang gue. Ya udahlah. Orang juga pasti dari dulu sampai sekarang juga banyak orang yang ngejelek-jelekin aku di luar kan, gitu aja. Iya, kita selalu ada hater, selalu ada yang nggak suka sama kita, ada orang yang ngeblok kita. Iya, ada orang-orang yang kayak mungkin nggak nyaman ketika gue satu kantor sama ketika gue kerja di kantor kan, gue banyak yang bilang kalau gue nih otoriter ya. Iya, emang iya kok. Emang iya gitu, tapi memang ya udah begini gayanya. Tapi kamu juga lumayan berproses ketika mendampingi kamu. Itu aku gitu. Betul. Ya. Maksudnya kan kita kerja bareng sekarang kan gitu. Banyak hal-hal yang emang gue gak terasa kalau gue tuh arogan, tapi Anka ngingetin kamu jangan sombong. Karena gue diem aja gestur gue kan sombong ya. Benar. Apalagi muka begini. Iya. Nanti kita ke klinik perawatan. Gak jadi ke klinik. Tapi boleh juga sih emang gitu. Muka gue udah mulai kusam. Bener. Lagi siapa suruh beli hambalan mulu buat naruh tanaman. Oh iya nih lihat. Ini tanamannya. Ya, we present you Urban Jungle Studio gitu. Kamu mikir lagi gak sih pengen kerja lagi gitu? Enggak lagi. Aku belum selesai memberikan pertanyaan. Mau kerja kantoran lagi kan maksudnya? Iya mau gimana? Sekarang tanggung jawabnya kan gini nih. Ini buat yang belum tahu ya. Jadi Babi Bu ini segitu seriusnya dalam mengemas kontennya. Jadinya mau nggak mau kita butuh bantuan teman-teman yang lain. Iya. Gitu. Untuk ngebantuin kita. Nah sekarang tanggung jawabku kan udah sebagai apalah bisa dibilang headnya lah. Ini harus gimana Baba? Ini kayak gini buat nyampe goals kita yang sudah kita cita-citakan. Kan itu butuh bantuan banyak teman-teman kan. Iya benar. Yang ngebantu kita.
aku sudah ada di tanggung jawab tersebut. Kalau misalnya aku balik lagi kerja ke kantoran, lah ini terbengkalai dong. Oh benar. Gitu. Iya. Jadi aku nggak bisa ngelepas yang sekarang sudah kita bangun. Oke, baik. Ya benar sih, karena kadang kan orang, ya siapa sih yang nggak pengen di rumah, tapi ada juga loh yang pengennya ke kantor mulu karena emang ada juga seneng gitu. Tapi terserah lagi. Sah-sah aja. Kalau kita kan sudah capek kerja kantoran. Iya mungkin gitu. Benar-benar. Jadi ya sudahlah ya, emang udah partnya masing-masing dan rezekinya masing-masing, kita udah gini aja. Gini gitu aja. Iya, kita ngerasa dengan kita bekerja seperti ini, aku banyak di rumah, kita bisa mengerjakan banyak hal, kita bisa berkarya dengan leluasa. Iya, kita bisa lebih dekat dengan kamu, dengan Kion, itu kan udah hal yang luar biasa. Tapi selama kamu jadi stay home dad, itu kamu apa? Kamu merasa kayak ada keluhannya juga? Kalau keluhannya apa sih kalau jadi stay home dad? Keluhannya? Iya. Yang pertama, istri saya nggak tahan kalau saya tuh benar-benar harus ada selalu di dekatnya. Iya benar. Dan itu hal baik sih. Iya betul. Semalam tuh. Benar. Kenapa ya? Oh iya benar. Aku udah di sofa selonjoran, bab sini. Turun ke lantai. Ya Allah, mau sampai seberapa dekat? Karena saya di sofa, kamu tiduran kan. Oh iya. Jadi karena kita juga kantornya di seberang rumah, jadinya tuh ngerasa bentar-bentar, bukan berarti lo di rumah terus lo deket gue, karena selama lo misalnya di studio kan lo pasti sibuk nyeting apa gitu. Jadi judulnya doang di rumah tapi you nggak present. Makanya itu yang lagi di ini. Nah itu kan yang sekarang lagi kita omongin ya, namanya kan stay at home dad. Jadi itu ketika aku bekerja ya aku sedang bekerja Bib, bukan aku nggak ngapa-ngapain gitu. Bener. Aku lagi di studio, ya aku lagi kerja. Sini kenapa lah? Kan gue lagi kerja gitu. Bener. Lagi masa adaptasi sih. Iya. Gitu, adaptasi. Karena ini pekerjaan yang memang jarang dilakukan sih sebenarnya. Ya karena akhirnya maksudnya kita bisa di studio ini itu kan prosesnya baru 1,5 bulan kan. Baru jalan. 2 bulan nih. Ya selama pandemi kan kita persiapan ngebangun studio ini kan. Jadinya masih belabur. Ini bukan podcast yang ngasih solusi ya. Nggak. Ini cuman podcast yang bercerita tentang mudah-mudahan lo yang mendengarkan atau yang nonton podcast obrolan Babi Bu ini tahu. Ini adalah kondisi Baba dan Bibu yang sejujur-jujurnya, yang kondisi yang sekarang kami rasakan. Betul. Sama ini, kalau aku lagi pergi lagi MC atau lagi treatment atau apa, terus Kion rewel gitu, kamu dari awal kelabakan terus sampai akhirnya bisa tenang tuh gimana tuh prosesnya? Kan soalnya biasanya gitu, stay home dad tuh, aduh kamu di mana sih gitu, baru keluar bentar kayak 1,5 jam. Udah ditanyain. Kamu kalau udah selesai pulang ya gitu. Ya butuh adaptasi sih, awal-awal pasti akan sering nanyain karena nggak betah kan, karena itu titik apa ya? Titik diintilin, terintim. Iya, titik batas laki-laki mentolerir. Batas kesabarannya dengan anaknya tuh kan ada ya, nggak tahu nih kalau gue ya, mudah-mudahan sama. Tapi yang gue rasakan itu, jadi ketika udah mau off the limit gitu kayak, aduh, Beb udah di mana? Udah nyanyiin kayak gitu. Tapi kan itu lama-lama kan belajar terus kan, hampir tiap hari tuh ngalamin kayak gitu. Pada saat kita masih numpang sama mertua sama orang tua pun sama, cuman kan ada rasa malu aku. Gue banyak di rumah, tapi kok yang megang Kion malah orang tua, ibu gue gitu atau ibu mertua. Ada rasa nggak enak di situ. Disitulah aku mulai desa. Ini emang udah saatnya bondingnya sama Kion itu adalah ngurusin Kion. Mau bahkan dia ini ya, kamu selipin dia untuk ikutan nyiram tanaman gitu. Jadi akhirnya tuh tips yang udah kelaksana dan benar jadi solusi adalah kita melibatkan Kion di kerjaan kami gitu. Iya, ya kayak sekarang dia lagi standby di balik kamera ini. Betul. Anteng. Meskipun screen time ya kita mah jujur aja. Iya jujur aja. Nonton nggak lagi nonton gitu. Cuman paling nggak dia tahu baba bibunya hadir di sini nemenin dia. Gitu. Meskipun di samping kanannya ada paman dan bibi. Iya benar, lengkap semuanya. Jadi anget gitu studio kita tuh sekarang. Betul. Gitu. Dan alhamdulillah kan itu bisa kita lakukan sekarang di rumah dekat. Kita nggak kemana-mana di tengah pandemi begini. Benar. Kita sampai nggak tahu ada mall baru nggak sih di luar. Iya. Mungkin boleh kita sambangi nanti. Apalagi yang mau ditanyakan? Apa ya? Palingan kalau sabarlah kalau ngurusin anak. Pasti ketika lu mau jadi bapak rumah tangga, lu memang sudah berjanji dan lu sudah komitmen. Insya Allah ada jalannya kok. Nggak susah ternyata ngurus anak. Tapi kamu juga tetap butuh me time ya. Betul. Itu yang kadang juga nggak di ngertiin sama yang sesama. Misalnya gini nih kondisinya. Kayak aku kan lagi belajar terus untuk ngerti kan. Kayak aku senang banget akhirnya kamu bisa kerja sama sahabat kamu. So you have your, the one who makes you
alive yang aku bilang itu, kayak aku kerja sama sahabatku juga. Itu kan hal-hal yang akhirnya kita figure out gimana ya caranya biar tetap nyaman meskipun di rumah. Karena ketemu lu juga ya bosen juga gitu ya. Kayak boleh bentar 10 menit gak ketemu gitu kan? Boleh. Kok boleh sih? Iya apa enggak? Ya, iya. Tuh kayak gimana sahabat lo kayak guys? Enggak, boleh emang boleh. Boleh. Iya boleh. Boleh. 10 menit kayak gitu. Enggak, bahkan enggak 10 menit. Sekarang aku bisa, kamu mau setengah jam, kamu mau di seberang gitu ngobrol sama Sasa manajer kita nih. Setengah jam, sejam di situ boleh. Aku di sini sama Kion enggak apa-apa. Iya benar gitu. Jadi itu tuh formulanya. Jadi boleh. Boleh. Boleh jawabannya. Boleh. Kemarin kalian perawatan gitu boleh. Benar. Iya kan? Tapi kamu sirik ya? Pengen ya? Ya? Pengen. Ada laki-laki dengan gamblangnya perawatan. Pas gue pulang dia bilang kayak, Bib kok lu cerahan Bib, gue mau dong. Mau dong. Kayak minta ciki. Kita kan sadar ya, jidat kita ini kan lebam banget ya. Parah sih lu. Kayak ketahuan banget itu jam 8.30 pagi sampai jam 12 siang tuh kayak sama selang. Kenapa nih ada masalah sama selang? Kembar siam begitu. Oh gitu. Iya. Nempel mulu gitu lah. Iya. Ya pokoknya tapi habis nyiram tanaman jam-jam segitu. Iya benar. Jadi happy nih, jadi stay home dad nih. Happy lah. Mungkin nanti akan banyak cerita kali ya. Nggak tahu banyak cerita nggak ya tentang karena buat pekerjaan ini buat seorang laki-laki, buat suami yang sudah seorang bapak yang punya anak ini, ternyata ada beberapa kemarin komen di Instagramku yang mereka pengen, tapi mereka belum berani. Iya, kita juga nggak bisa ngasih saran kapan beraninya karena itu kesiapan kalian berdua tuh dari mental dan semua. Selain kesiapan, keyakinan, mimpi. Bayangin ya kalau misalnya cuman aku doang yang yakin, kamu nggak yakin untuk aku jadi stay at home dad begitu, nggak akan kejadian. Benar. Soalnya aku juga akan gue lagi yang kerja. Nah, gitu. Istri pasti akan ngerongrong. Bener. Itu hal yang amat sangat manusiawi dan itu sah-sah aja sebenarnya. Iya. Tapi kan balik lagi gimana si suami ini bisa ngeyakinin kalau memang lu mau. Kan aku gitu. Ya udah kalau kamu mau kita jalanin tapi caranya begini dulu. Kalau misalnya kamu nggak setuju, aku akan kerja kantoran lagi nih. Kamu memilih, aku nggak mau kamu kerja kantoran lagi. Iya. Di situ kita baru sepakat. Baiklah. Banyak pembelajaran gak sih dengan obrolan ngalur ngidul kita? Mereka pada cuman ini pada curhat doang berdua ya. Iya. Namanya juga obrolan babi bu. Lah emang kita ngobrol gitu deh. Nggak, emang sekarang nih kita main tatap-tatapan begini. Ini sekaligus kita juga kemarin kan dari dulu biasanya kalau kita berdua selalu ngadepnya ke kamera nih. Sekarang pengen lihat-lihatan aja biar kita juga ini jadi momen kita untuk beneran ngobrol ya, nggak cuman karena ini tag podcast doang. Benar, jadi nggak cuma nama gitu. Tapi nama adalah doa. Nyambung nggak? Kenapa jadi ke situ kan nggak nyambung bu? Gitu, jadi jangan cuma tag podcast karena kebutuhan konten. Enggak, kita harus tahu lagi kalau Babi Bu itu, Baba dan Bibu ngobrol supaya bikin podcast bersinergi yeah. Biar lebih ngobrol lagi, biar kita bisa tahu satu sama lain lagi, biar lebih makin erat lagi. Iya, itu juga formula tuh kan akhirnya kan. Jadi waktu awalnya gue kerja sama sahabat gue yang slash manager slash lain-lainnya, super nanny dan lain-lainnya Sabilsa gitu. Diara Latwi Hamalo. Tim kita semuanya tuh super nanny, bahkan Arya aja super nanny. Ya. Bentar lagi Paman Kai juga super nanny. Gitu, nanti ada Pangki juga yang akan membantu Babi Bu di sini. Amin lah. Jadi sampai akhirnya gini kali ya. Dulu kan lu recet banget nih kalau misalnya gue main mulu sama manajer gue itu karena kebetulan sahabat gue ya gue beri aja tuh kerja ya sama sahabat kamu. Dia happy banget sekarang pemirsa. Nah itu yang gue bilang, ketika istri sudah mendukung. Kayak misalnya ini kan Babi Bu nih alhamdulillah nambah terus nih yang bantuin kita teman-temannya. Baru nambah satu kok. Iya. Nambah terus. Oh iya benar. Sorry. Dari waktu berapa bulan? Sorry Kapten. Iya. Presiden. Presiden. Apaan sih lu? Ya kan nambah, Arya masuk. Benar. Uli sama Bang Ian, Sasa udah duluan. Arya masih single itu ya? Arya masih single. Sabilsa juga masih single. Sabilsa masih single. Uli sama Bang Ian udah nikah. Iya itu pasangan. Udah 4. Kai juga udah menikah. Ada Pangki nanti yang akan membantu juga. Kion juga. Dia aksesoris. Dia pemanis. Iya. Gitu. Udah banyak. Nanti ke depan ada nambah lagi. Amin gitu. aja kita mah. Amin aja, amin. Kita kalau ngobrol gini soalnya ngimpi apa ya? Ngayal apa sih? Ngayal. Kan emang kita ngayalnya begitu. Ngayal mulu sih. Kita doain banget ngayal. Ini tips ya. Ketika lo mau, ini tips dari gua dan ini alhamdulillah sudah proven lah buat kami ya dari sisi pengalaman. Ini kami curhat ya. Kami curhat ya. Kita nggak nyuruh. Tapi kalau lo mau nyuruh bagus. Ketika lo memimpikan sesuatu, ketika lo pengen sesuatu, yang gua lakukan dan Bib lakukan adalah kita ngayal dulu kalau itu sudah kejadian.
Kita ngayal dulu kalau itu kita sudah ada di titik yang kita pengen tuju. Pada saat itu kan gitu. Kayak kalau dulu tuh The Secret. Iya. Kalau tahu. Lu udah ngayal dulu, sesudah lu ngayal, jangan cuman ngayal doang, didetailin hayalan lu. Mundur tuh, tarik belakang. Tarik ke belakang. Mulai dari lokasinya mau ada di mana. Waktu itu ya, setahun yang lalu, aku pengen deh nih rumah di seberang. Kebetulan kan studio Babi Bu tuh rumah kakak gua. Kakak gua tinggalnya di Singapura, jadi rumahnya nggak dihuni. Bukan rumah kita belum. Bukan gitu. Itu belum. Jadinya kita rawat, kita jadiin kantornya Babi Bu. Iya. Kita kan bilang pengen deh ini rumahnya Kak Egy kita jadiin kantor. Kejadian nggak? Iya. Pengen deh ruangan ini dijadiin studio. Iya. Pengen deh kita ngajakin teman-teman kita untuk kerja bareng kita ngebangun Babi Bu. Alhamdulillah beberapa kali sudah kejadian semua. Benar. Nah itu kan kita bayangin tuh di tahun lalu kita ngebayangin sampai sedetail itu. Dan alhamdulillah sudah hal-hal yang sudah kita mimpikan itu sudah kejadian sekarang. Benar alhamdulillah. Dan itu mungkin aja bisa lo coba. Tapi caranya udah banyak-banyak doa, banyak-banyak sedekah. Tetap. Balik ke poin 1. Tetap. Gitu deh pokoknya kira-kira. Jadi apakah kalian, maksudnya kalau terus lo berdua udah sukses banget guys, Bapak jadi stay home dad ya belum lah. Belum. Ini masih terus berproses, terus belajar, masih improvement, improvements, nggak tahu. Banyak hal yang proses yang ini memang harus dilewati, harus kita harus mau belajar, harus mau ya kita kosongin kalau kita tuh nggak punya info kita tuh nggak punya pengetahuan apa-apa. Benar. Jadi itu yang membuat kita haus terus gitu, craving terus apa nih gitu. Betul. Jadi semoga ini bermanfaat. Mudah-mudahan ya. Kalau lo mungkin pengen nanya personally ke Baba gitu lebih detail atau apa ya. @ashabonsin aja. Mau nanya apa sih? Paling biasanya nanyanya, "Bang, ini sedekah mau gimana nih, Bang?" Biasa itu mulu. Oh gitu. Berapa kali? Bukan Bang, ada ngasih pinjaman kan? Ada yang waktu itu. Ada juga. Minta pinjaman 100 pound sterling. Buat apaan? Gua delete aja. Tiba-tiba kenal kagak minjem duit. Mending gua bagi sama lu, Mbak. Bagi dong 100 pound sterling, Mbak. Aduh repot banget lah, malah gara-gara lu nih. Dah.